Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 Semangat pagi. pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Mantap, luar biasa. Wus. Apa kabar hari ini? Mantap, luar biasa. Wus. Mantap, luar biasa Bapak Ibu semangatnya di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Oke, baik. Jadi ini adalah foto Bung Tomo. Jadi Bung Tomo ini adalah yang mengobarkan semangat pada saat pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi berkat beliaulah semangat para pemuda Surabaya yang saat itu terancam oleh Belanda menjadi terbakar semangatnya sehingga mereka berani untuk berperang melawan Belanda walaupun dengan keterbatasan peralatan yang ada. Baik, tadi yel-yel sudah kita teriakan, ada semangat pagi, pagi, pagi. Terus ada apa kabar hari ini? Mantap, luar biasa. Dan satu lagi nih, ada yang belum. Kalau misalnya saya bilang setuju, Bapak Ibu bilang ya, 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 ya. Gimana? Setuju? Ya, 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 ya. bagus. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, memohon kelancaran agar pelatihan hari ini diberi kelancaran dan kesuksesan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya sebelum mulai eh, pelatihan, boleh gak saya bacain pantun nih? Tapi nanti saya minta tolong ya Bapak Ibu ya, jangan lupa bilang cakep, oke? Oke. Oke, baik. Ke pasar lama membeli kain. Cakep. Kain dibeli warnanya biru. Cakep. Selamat datang peserta sekalian. Cakep. Kita belajar akuntansi pemerintahan dengan semangat baru. Wih, Cakep. mantap. Bapak Ibu semua yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rida, tapi saya biasa dipanggil dengan panggilan Mas Rido. Saya adalah Widya Iswara yang sekarang bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang kantornya sekarang ada di Kalibata, Bapak Ibu. Eh, di slide juga Bapak Ibu jika ingin mengetahui informasi saya lebih lanjut, bisa scan barcode yang ada di slide Bapak Ibu. Nanti itu akan terhubung dengan account LinkedIn saya, di mana di situ akan banyak informasi yang lebih lengkap tentang saya. Baik, sedikit perkenalan dari saya. Kemudian saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua peserta pelatihan ha- hari ini. Tolong sebutkan masing-masing, eh, pertama nama, asal instansi, dan apa motivasi Bapak Ibu serta harapan dalam mengikuti diklat ini. Baik, ya terima kasih atas perkenalan yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Baik, sekarang kita akan membahas apa yang akan kita kerjakan hari ini dalam pelatihan. Pertama, kita akan membahas tentang deskripsi singkat tentang pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mata pelatihan ini akan membahas konsep dasar akuntansi pemerintahan. Terus kemudian kita juga akan membahas nanti tentang jenis dan bentuk laporan keuangan. Dan nanti di akhir pelatihan kita juga akan membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu,
apa tujuan pembelajarannya? Jadi hasil belajar dari pelatihan ini setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta itu diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan, jenis dan bentuk laporan keuangan, serta prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik dan benar. Apa indikator hasil belajarnya? Pertama, yaitu peserta dapat menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan. Terus kemudian yang kedua, peserta juga dapat menjelaskan jenis dan bentuk dari laporan keuangan. Dan yang terakhir, peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Tapi khusus di pelatihan kali ini, kita hanya memfokuskan di dua poin pertama, yaitu poin pertama dan kedua ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian agenda pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang pengertian dari SAP. Apa itu SAP? SAP itu adalah standar akuntansi pemerintahan. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang laporan, tujuan dari laporan keuangan. Terus yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang entitas akuntansi dan pelaporan. Dan yang keempat, kita akan mempelajari juga apa itu basis-basis yang ada di dalam akuntansi. Dan yang berikutnya, kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis dari laporan keuangan. Dan terakhir, kita juga akan mempelajari tentang periode-periode yang ada dalam pelaporan. Nah, metode apa yang akan kita gunakan dalam pelatihan hari ini? Pertama yaitu ceramah atau pemaparan. Terus kemudian yang kedua akan ada juga tanya jawab atau curah pendapat. Nanti kita juga akan ada diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan membentuk kelompok, kemudian masing-masing berdiskusi, kemudian akan diakhiri dengan presentasi oleh masing-masing kelompok. Dan nanti di evaluasi akhir kita juga akan ada kuis online ya Bapak Ibu. Jadi nanti siapkan perangkat gadgetnya, HP-nya. Kita akan melakukan kuis online dan tugas individu masing-masing yang dikerjakan masing-masing yang dikumpulkan besok hari. Gimana Bapak Ibu sepakat gak dengan agenda pembelajaran kita kali ini? Kalau sepakat bilang ya ya ya. Sepakat Bu? Ya, 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 ya. Mantap, keren sekali Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ya, sepakat ya. Baik. Saya sekarang akan memperkenalkan dengan apa yang disebut Wheels of Name. Oke. Jadi Wheels of Name itu adalah tools yang saya gunakan untuk menentukan nasib Bapak Ibu ke depannya dalam pelatihan ini. Jadi ini adalah tools yang saya gunakan untuk memilih. Saya coba tayangkan dulu ya Wheels of Name-nya ya, sebentar. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya? Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita klik Wheels of Name ini. Kita mulai. Oke, siapa ini yang terpilih? Woi, Bapak Fajar Nugroho SE, Bendahara Pembantu Penerimaan UPTD Pajak Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mantap, Bapak Fajar, silakan Pak. Baik, Pak Fajar. eh, Coba jelaskan apa yang Bapak ketahui aja ya. Bapak sepanjang yang Bapak ketahui berdasarkan pengetahuan Bapak, pengalaman Bapak tentang standar akuntansi pemerintahan. Monggo Pak, silakan Pak. Baik. Wah, luar biasa jawabannya Pak Fajar ini. Kita kasih wus dulu ya Bapak Ibu ya. Kita kasih wus ke Pak Fajar. Satu, dua, tiga. Wus. Us. Mantap Pak Fajar, luar biasa jawabannya. Baik, jawaban Pak Fajar tadi eh, akan saya pertegas lagi. Jadi memang standar akuntansi pemerintahan itu atau disingkat dengan SAP itu adalah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi untuk bisa menyusun atau menyajikan laporan, itu diperlukan adanya prinsip-prinsip dasar sebagai acuan atau panduan Bapak Ibu dalam mengelola atau mengolah suatu bahan menjadi suatu
laporan yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Di mana laporan prinsip-prinsip ini diatur, jadi Bapak Ibu bisa membuka di PP nomor 71 tahun 2010 ya, tentang standar akuntansi pemerintahan. Di mana di PP ini sangat lengkap sekali membahas dari A sampai Z tentang prinsip-prinsip tentang SAP. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan kembali lagi ke Wheels of Name. Oke, siapa kali ini? Oke, Pak Ahmad Fauzi, SEMAK. Waduh, Bapak adalah PPK SKPD Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, Pak, silakan open mic dan open cam, Pak. Silakan, saya akan terkait pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pertanyaan untuk Bapak nih, kira-kira ada berapa jenis, Pak? Ada berapa PSAP itu di dalam PP nomor 71 tahun 2010. Monggo silakan Pak penjelasannya. Baik, luar biasa sekali. Hampir benar Pak. Bapak hampir benar, cuma kurang tinggal beberapa lagi, tapi nggak apa-apa. Kita kasih wus ya Bapak Ibu ya. Kita kasih wus untuk Pak Ahmad Fauzi. Satu, dua, tiga. Wus. Mantap Us. Pak Ahmad Fauzi. Baik Pak. Baik. Jadi PSAP itu tadi kan Pak Ahmad Fauzi menyebutkan hanya cuma 15, tapi ternyata PSAP itu ada 17 Bapak Ibu sekalian berdasarkan PP dari nomor 71 tahun 2010. Pokoknya lengkap itu. PSAP nomor 1 sampai dengan 17 itu mulai dari penyajian laporan, terus kemudian laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan lain-lain sampai dengan terakhir ke PSAP nomor 17 yaitu terkait dengan properti investasi. Semua ini membahas tentang prinsip-prinsip yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Jadi, terima kasih tadi Pak Ahmad Fauzi sudah menjelaskan beberapa. Di sini saya hanya melengkapi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua ini nanti didasarkan di PP nomor 71 tahun 2010. Baik. Nah, sekarang yang ketiga, Wheels of Name. Kita coba lagi. Wah, bapak-bapak lagi nih. Baik, Pak Agus Salim SE, Bendahara Penerimaan pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Pak Agus Salim, mohon jelaskan apa sih Pak eh, tujuan laporan keuangan jika dikaitkan dengan gambar ini. Ini kira-kira gambar apa nih Bapak Ibu? Betul sekali, ini adalah gambar dari speedometer kendaraan mobil ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa Pak apa kaitannya antara gambar speedometer dengan tujuan dari laporan keuangan? Monggo Pak, silakan. Wih, luar biasa sekali penjelasannya Pak Agus Salim. Kita kasih wus untuk Pak Agus Salim. Satu, dua, tiga. Wus. Us. Wih, mantap Bapak. Penjelasannya luar biasa. Baik, saya akan mencoba menggarisbawahi dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Salim. Jadi memang benar Pak, tujuan laporan keuangan itu jika dikaitkan dengan gambar tadi, di mana speedometer itu kan menyajikan informasi apa ya? Menyajikan informasi apa kecepatannya berapa, RPM-nya berapa, terus kemudian sisa bensinnya berapa, terus posisi gigi ada di mana. Pokoknya informasi yang dibutuhkan oleh si pengemudi untuk mengetahui sebagaimana kinerja atau performa dari kendaraan itu. Ini sama halnya Pak dengan tujuan dari laporan keuangan. Jadi tujuan laporan keuangan itu adalah menyajikan informasi, yaitu dalam hal ini adalah posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan yang berguna bagi stakeholder. Siapa itu stakeholder, Bapak Ibu? Jadi stakeholder itu adalah entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang itu. Untuk apa informasi ini dipakai oleh stakeholder adalah
berguna untuk sebagai bahan untuk mengambil keputusan Bapak Ibu. Jadi stakeholder itu harus membuat keputusan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Apa tujuannya? Yaitu untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Apa itu sumber dayanya? Macam-macam, bisa uang, bisa aset, bisa piutang, bisa hutang, macam-macam Bapak Ibu. Itu semua aset yang diserahkan kepada si stakeholder tadi, lalu bagaimana dia mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya melalui penyajian laporan keuangan itu. Jadi kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa apa bisa Bapak Ibu? Bisa. Mantap. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa buka lagi di PP nomor 71 tahun 2010 ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus Salim. Nah, berikutnya yang keempat kita putar. Baik, Ibu Citra Anggraini SE, staf akuntansi dari RSUD Kota Samarinda. Ibu Citra, monggo silakan Bu. Sekira-kira siapa saja Bu yang menjadi penanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan pengetahuan Ibu atau pengalaman Ibu yang Ibu ketahui. Monggo Bu, silakan Bu. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bu Citra. Kita kasih wus. Satu, dua, tiga. Wus. Wus. Oke. Saya akan mempertegas lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Citra. Jadi, yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan itu adalah pertama entitas pelaporan dan kedua yang entitas akuntansi. Siapa itu entitas akuntansi? Jadi entitas akuntansi itu adalah satker-satker Bapak Ibu sekalian atau SKPD di mana tempat Bapak Ibu sekalian bekerja itu mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan Bapak Ibu ya. Jadi apapun itu satkernya selama dia berbentuk OPD-OPD di daerah, maka dia apabila dia mempunyai anggaran, maka dia mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Lalu dari kumpulan laporan-laporan keuangan yang sudah dibuat oleh Satker, itu nanti akan digabungkan menjadi satu ke dalam itu namanya yang kita sebut dengan entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan itulah berupa gabungan dari pelaporan-pelaporan dari entitas akuntansi. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap entitas pelaporan ini? Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian adalah kepala daerah tempat di mana Bapak Ibu sekalian berada. Bisa itu gubernur atau bisa itu bupati, bisa juga itu wali kota. Itu untuk tingkat daerah. Lalu kalau untuk tingkat pusat, Bapak Ibu eh, sebagai penanggung jawabnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Jadi itu yang membedakan antara pusat dan daerah. Tapi untuk daerah adalah kepala daerah yang bertanggung jawab masing-masing. Baik, terima kasih Bu Citra. Bu Citra. Nah, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya buka pertanyaan untuk satu pertanyaan. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Denny Setiawan dari Sekretariat DPRD Kota Bogor. Jadi Pak Denny menanyakan eh, apa sih bedanya tujuan laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan perusahaan swasta. Oh, jadi laporan swasta, perusahaan swasta dengan laporan keuangan pemerintah. Jadi begini, Pak, kalau untuk laporan keuangan pemerintah itu adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Jadi fokusnya itu kalau di pemerintah itu adalah pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat, sorry, kepada masyarakat, DPRD ataupun pihak terkait. Sedangkan untuk perusahaan swasta, tujuan utamanya itu adalah menyajikan informasi laba, posisi keuangan, dan arus kas untuk kepentingan pemegang saham atau investor, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau fokusnya pemerintah
akuntansi pemerintahan itu adalah akuntabilitas terhadap masyarakat, DPRD dan pihak terkait. Sementara untuk swasta itu adalah untuk kepentingan investor atau lebih pasnya yang berorientasi laba ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi berikutnya kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Baik, ini bisa terlihat gak Bapak Ibu ya di layar ya? Bisa, Pak. Tolong dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nomor absen. Jadi nomor 1 sampai 10 itu kelompok 1, kemudian kelompok 2 itu nomor absen 11 sampai dengan 20, terus kelompok 3 itu nomor absen 21 sampai 30. Nah, kelompok 1 silakan berdiskusi dan menyiapkan bahan presentasi terkait dengan penjelasan basis-basis dalam akuntansi. Itu kelompok 1. Terus kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan ya. Terus kemudian yang kelompok 3 menjelaskan periode pelaporan keuangan. Oke, breakout room sudah disiapkan. Bisa segera bergabung. Waktunya 15 menit ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan mengerjakan. Baik, diskusi kelompok sudah dilakukan. Sekarang saatnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Bapak. Kita kasih wush untuk Bapak. 1, 2, 3, wush. Mantap. Baik, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, saya hanya ingin menggarisbawahi saja poin-poin yang sudah disampaikan. Pertama yaitu eh, secara umum itu basis akuntansi itu ada 2 ya Bapak Ibu ya, yaitu pertama adalah cash basis atau basis kas dan yang kedua adalah accrual basis. Apa itu cash basis? Jadi cash basis itu adalah metode akuntansi yang mengakui atau mencatat suatu transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi dalam hal ini yang menjadi acuan adalah uang. Kalau misalnya ada uangnya, baik itu keluar maupun masuk, baru itu akan dicatat dalam transaksi akuntansi. Kalau tidak, itu tidak dicatat. Kemudian accrual basis itu adalah metode akuntansi yang mengakui atau mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya transaksi atau kesepakatan tertulis, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi kalau untuk accrual basis itu adalah bukan uang yang jadi patokan, tapi adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Kesepakatan itu bisa berupa apa? Bisa berupa kontrak, surat perjanjian, atau apapun yang ada keterikatan komitmen di situ. Baru pada saat itu baru dicatat. Lalu, seperti pada gambar, ada kesepakatan baru dicatat. Ini semua bisa Bapak Ibu pelajari lagi di Permendagri nomor 64 tahun 2013. Lalu pemerintah kita saat ini apa basis akuntansi yang dipakai? Jadi basis akuntansi yang dipakai pemerintah saat ini adalah cash toward accrual. Yang dimaksud cash toward accrual adalah metode akuntansi yang mengkombinasikan antara cash basis dan accrual basis dalam mengakui suatu transaksi atau peristiwa ekonomi. Apa contohnya? Nah, ini tadi. Jadi untuk cash-nya itu ada pada transaksi penerimaan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Itu masuk ke dalam cash basisnya. Lalu accrual-nya apa? Masuk ke dalam transaksi yang melibatkan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, maupun beban. Nah, kedua hal tersebut digabungkan ke dalam satu pelaporan sehingga basis akuntansi yang dianut adalah cash toward accrual. Bapak Ibu bisa melihat penjelasannya lebih lengkap lagi di Permendagri nomor 64 tahun 2013. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, monggo silakan untuk bisa menjelaskan tentang jenis laporan keuangan.
Oke, mantap. Kita kasih aplaus untuk kelompok dua. Kita kasih wush. Satu, dua, tiga. Wush. Oke, eh, saya sedikit menggarisbawahi saja, walaupun tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali. Jadi, jenis laporan keuangan itu salah satunya pertama adalah neraca, terus kemudian laporan realisasi anggaran, terus kemudian ketiga adalah laporan operasional, keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Apa itu neraca? Neraca itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu entitas akuntansi pada tanggal tertentu. Lalu kemudian laporan realisasi anggaran, apa saja itu isinya? Adalah informasi tentang persandingan antara anggaran dengan realisasi pada suatu entitas akuntansi dalam suatu periode tertentu. Terus kemudian yang ketiga, laporan operasional itu adalah menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunanya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Kemudian ada juga namanya laporan perubahan ekuitas, yaitu menyajikan informasi naik turunnya ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu apalagi? Ada juga kita kenal namanya laporan perubahan saldo anggaran lebih. Terus kemudian ada juga laporan arus kas dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang dimaksud dengan laporan perubahan saldo lebih itu adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan laporan arus kas itu menyajikan tentang sumber penggunaan perubahan kas atau setara kas pada suatu entitas laporan dalam suatu periode tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan CALK? CALK itu adalah penjelasan dari laporan-laporan tadi yang diubah dalam bentuk eh, narasi sehingga lebih mudah dipahami oleh si stakeholder. Baik, lalu selanjutnya periode pelaporan. Untuk periode pelaporan itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan itu paling disusun itu sekurang-kurangnya paling tidak satu kali dalam setahun. Tapi pada prakteknya biasanya disusun per triwulan, Bapak Ibu. Jadi ada triwulan satu, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Bahkan ada beberapa entitas yang menyusunnya dalam hitungan bulanan. Jadi tiap bulan mereka susun. Cuma di aturan Undang-Undang Nomor 17 sana hanya mewajibkan untuk disusun satu kali dalam setahun. Lalu kemudian disampaikannya itu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi misalnya tahun 2024 itu laporan keuangannya itu harus bisa disampaikan paling lambat bulan Juni tahun 2025 atau bulan berikutnya. Demikian ya penjelasannya Bapak Ibu ya terkait dengan periode pelaporan. Baik, akan saya buka pertanyaan satu sampai dengan penjelasan yang sudah disampaikan. Baik, saya kasih kesempatan. Monggo silakan. Baik, mantap pertanyaannya. Ibu Rina Kartika, auditor ahli muda dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya, kenapa sih Pak pemerintah daerah itu menggunakan basis akrual bukan basis kas lagi? Jadi jawabannya itu, karena basis akrual itu memberikan gambaran lebih lengkap dan transparan terkait dengan posisi keuangan pemerintah. Jadi dengan menggunakan basis akrual itu lebih menggambarkan kondisi keuangan secara real karena ada beberapa hal yang tidak bisa dicatat di cash basis. Misalnya seperti pencatatan utang piutang, jatuh temponya kapan, piutangnya berapa, hutangnya berapa, itu tidak bisa dicatat dan dilaporkan jika menggunakan basis kas. Oleh karena itu, pemerintah daerah pemerintah daerah itu lebih fokus kepada basis akrual ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Rina. Baik, kita sudah sampai ke dalam tahap kesimpulan. Kira-kira eh, kesimpulan dari pelatihan kita kali ini akan coba saya sampaikan, yaitu pertama, laporan keuangan itu ada apa aja tadi?
Ada neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL, LAK, dan caleg itu menggunakan basis cash toward accrual dan wajib disusun dan disampaikan sesuai aturan oleh Menteri. Jika untuk laporan keuangan pusat, Menteri, pimpinan lembaga untuk pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah daerah adalah kepala daerah yang wajib disusun dan disampaikan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan, mengukur kinerja dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oke, kita sampai ke dalam tahap evaluasi akhir. Saya akan mengajak Bapak Ibu bermain kuis. Saya akan buka dulu ya kuisnya ya sebentar. Oke, sudah terlihat di layar belum Bapak Ibu? Kuisnya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan join. Oke, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam quiz.com lalu masukkan kode PIN-nya atau Bapak Ibu bisa juga scan barcode yang ada di layar. Oke, sepertinya sudah masuk semua ya peserta. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quiz.com. Play and create. Sebutkan ada berapa jenis PSAP berdasarkan PP nomor 1. Oke, gampang ini pertanyaannya. Mantap. Betul semua. Sip. Pertanyaan kedua. Wah, posisi sementara Ibu Anindita. Laporan keuangan pemerintah berdasarkan nomor 1 tahun. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Bendahara. Ya, betul sekali. Bendahara pengeluaran. Wah, betul semua nih jawabannya nih. Mantap, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya. Basis pengakuan akuntansi yang ada di Indonesia, kecuali basis Aruska. Wis, mantap. Soal selanjutnya. Sementara yang memimpin adalah Ibu Anindita. Oke, lanjut soal selanjutnya. Merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yaitu catatan atas perubahan saldo. Oke, lanjut. Berapa kali dalam setahun laporan keuangan pemerintah harus disusun dan disampaikan? Satu kali dan paling lambat 6 bulan setelah tahun. Ya, betul semua. Wah, kelihatannya pada pinter-pinter nih Bapak Ibu semua ya. Sementara posisi masih Ibu Anindita. Oke, Question. Double point. poinnya double nih. Pertanyaan terakhir. Apa hobi dari mana? Nah, apa ini? Kalau sampai salah, keterlaluan ini. Bersepeda. Wih, mantap. Betul semua. Oke, sudah dijawab semua. Kita lihat posisi klasemen. Second place. Wah, juara ketiga Ibu Anan, juara kedua Ibu Dina. Anandita Dinda Takia. Oh, juara satu Ibu Anindita. Mantap. Oke, baik. Tadi kita sudah mengerjakan kuis online dan terakhir ini ada sedikit evaluasi, tapi bentuknya tugas individu. Jadi Bapak Ibu minta tolong menjelaskan untuk beberapa hal terkait pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan-penjelasan yang
tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini bisa dibikin dalam bentuk PDF dan dikumpul nanti tanggal 15 September ya Bapak Ibu ya. Saya rasa eh, sudah saya sampaikan semua ya, kuis sudah, evaluasi sudah. Sepertinya kita sudah masuk ke dalam penutup nih Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, quotes-nya. Kesuksesan itu tidak akan pernah datang bagi orang yang hanya menunggu tanpa berbuat. Kesuksesan hanya bagi orang yang selalu berbuat untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Karena kesuksesan merupakan hasil persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Baik, eh, saya juga ada pantun nih Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa cakepnya ya. Oke, pantunnya. Bunga mawar tumbuh di taman. Cakep. Harumnya semerbak, harum mewangi. Cakep. Pelatihan usai penuh kesan. Semoga Cakep. ilmunya bermanfaat bagi negeri. Oke, satu Amin. lagi. Cakep. Pergi ke pasar membeli jamu. Jamu diminum menambah Cakep. tenaga. Cakep. Pelatihan selesai, ilmu bertemu. Mari terapkan demi tata kelola keuangan yang menyala. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya Cakep. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.